keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa tidak ada yang paling berharga di muka bumi ini kecuali nikmat di atas hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Apakah orang yang kami lapangkan dadanya terhadap Islam dan dia berada di atas cahaya Allah, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang seperti itu sama dengan orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini sambungannya Allah katakan fawailul qasiyah, fawailul qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celakalah orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua golongan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu golongan yang pertama adalah orang yang mendapatkan nikmat hidayah, itulah orang yang beruntung. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang dijauhkan dari nikmat hidayah, yaitu orang yang keras hatinya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau belajar Islam, orang-orang yang jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang merugi. Nah, jadi kita berlindung dari golongan yang celaka tersebut. Oleh karena itu, kita mengharap agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah. Hati kita selalu cinta di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bisa mendekati telaga Al-Kautsar itu orang-orang yang selalu meminum telaga Al-Quran di muka bumi ini. Ya, selalu suka membaca, mempelajari, selalu merindukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa nanti menikmati telaga Al-Kautsar. Jadi jangan pernah kita bermimpi bahwa kita bisa mudah mendapatkan telaga Al-Kautsar kalau kita di dunia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meminum telaga Al-Quran dan telaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi termasuk cara kita dengan menghadiri majelis ilmu ini adalah bagian dari meneguk telaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya bersyukur ya para ikhwah sekalian, antum termasuk ya bisa terpanggil hadir di majelis ilmu. Ya. Banyak orang berpaling dari majelis ilmu, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa majelis ilmu adalah taman surga. Taman surga. Orang naik haji butuh uang besar untuk bisa mendapatkan Raudah, yaitu taman surga yang berada di antara masjid antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Jadi kita dengan menghadiri majelis ilmu itu kita bisa mendapatkan taman surga. Nah, makanya bersemangat para penuntut ilmu, bangkit terus, karena Allah tidak akan menyanyiakan kerja keras yang selalu kita usahakan. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah
wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menzalimi hambanya walaupun sebesar biji zarrah. Dan kalau itu adalah kebaikan maka Allah akan melipat gandakannya. Masya Allah. Jadi ingat bahwa kebaikan yang kita kerjakan itu pasti mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita mengatakan ad-dunya mal'unun wa mal'unun, ad-dunya mal'un. Jadi dunia ini terlaknat. Bayangkan. Wal mal'un wa mal'unah ma fiha illa dzikrullah wa ma walah. Dan semua apa yang ada di dalamnya itu terlaknat juga. Bayangkan. Jadi dunia yang kita pijaki ini, yang kita tempati ini, semua isinya itu dilaknat. Bayangkan. Padahal orang-orang mengejarnya. Iya. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka bumi ini. Itu. Agar supaya kita tidak mendapatkan laknat Allah, caranya ada. Kata Rasulullah, ya, dengan cara apa? Inda zikrullah. Itu. Kecuali zikir kepada Allah. Itu. Dia harus selalu menjadi golongan ini. Iya. Itu ya. Dan seluruh yang mendukung untuk tercapainya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya, zikir kepada Allah ya adalah zikir-zikir yang muqayyad atau zikir-zikir yang ghair muqayyad. Ya. Ini banyak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Jadi kita harus terapkan ini di mana saja keadaan kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian selanjutnya dengan cara ya au aliman au muta'alliman, yaitu orang yang berilmu. Itu. Dengan cara kita belajar agama atau kita menjadi orang yang berilmu yang selalu mengajarkan ilmu ini kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, itu kita bisa keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menempuh jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan ini, agar kita termasuk orang yang diridhoi, yang diberkahi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai kita, bayangkan seluruh penduduk langit akan mencintai kita. Dan Allah akan menjadikan posisi kita diterima di muka bumi ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintainya. Amin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam, bab sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh rahimahullah menyebutkan, yadhkurul musannif fi hadzal bab tarfan min al-ahadits as-sahihah fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang menyebutkan dalam bab ini satu bagian dari hadis-hadis yang sahih
mengenai sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatuhu hiya salatu tammah al-kamilah. Hiya salatu tammatul kamilah. Dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang sempurna, allati la yatatarraku ilaiha an-naqs awil khalal, di mana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tidak ada kekurangan dan cacat padanya. Wahyal masyru' sallallahu alaihi wasallam. Itu. Karena dialah yang mensyariatkan, fayajibu ittiba'uhu, maka wajib kita mengikutinya, wa taqdimu sunnatihi ala kulli qaul, dan selalu mengedepankan sunnahnya atas seluruh perkataan. Siapapun yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tidak boleh dia menyelisihi sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Semua sisi kita harus selalu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkhusus sifat salatnya Nabi, kita harus selalu mencontohi beliau. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ya, hadis ini adalah perintah, yaitu kewajiban atas kami untuk mengetahui sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu berupaya untuk menjaganya agar kita betul-betul salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Naam. Wa nadran ila anna af'alahu sallallahu alaihi wasallam bayanun lil awamir al mawjibah li fi'lis salah. Dengan melihat terhadap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan, itu semua perbuatan-perbuatannya itu adalah perintah lil awamir, yaitu perintah atau penjelasan bahwa kita diperintahkan untuk wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi semua yang datang dari Nabi, baik perkataannya, perbuatannya atau takrirnya, itu menunjukkan bahwa kita ya diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna af'alahu fi salatihi sallallahu alaihi wasallam tadullu 'alal wujub. Karena sungguhnya perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya beliau itu menunjukkan atas wajibnya kita melaksanakan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Gitu. Wa man sarrafaha anhu illa ila ghairihi fa alaihi taqdimud dalil. Dan barang siapa yang memalingkannya, ya, yaitu tidak mau melakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan, maka hendaklah dia mengedepankan dalil. Nah, karena agama ini berdasarkan dengan dalil, bukan dengan mengada-ada atau berinovasi sesuai dengan kemauan seseorang atau melalui pendapat-pendapat manusia, bukan. Itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Ya, kita disuruh untuk selalu ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu bentuk ketakwaan kita. Nah, jadi akal manusia harus dibawa daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, semua apa yang kita kerjakan Allah dengar, Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya orang yang bertakwa itu orang yang selalu setia terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Kemudian hadis yang selanjutnya yang kita akan kaji, hadis yang ke-79 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayha qabla an yaqra'a. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bin ma'i wasanji wal barad. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir dalam salat, dia diam sejenak sebelum beliau membaca. Ya, yaitu sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Gitu. Dengan menjadikan bapakku ya dan ibuku sebagai tebusan atasmu. Gitu. Ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah. Dia bertanya, gitu ya. Ara'aita, kenapa engkau wahai Rasulullah, saya melihat engkau diam antara takbir dan sebelum engkau membaca Al-Fatihah. Ma taqul? Apa yang engkau baca di situ? Maka Nabi mengatakan, qala aqulu, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah. Gitu ya. Ya Allah, jauhkanlah aku antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. 6. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ighsilni
min khataayaya bil ma'i was sanji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju dan embun. Ayuhas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi diamnya seseorang dalam salat ternyata di situ bukan diam begitu saja tanpa membaca doa. Gitu ya. Jadi doa yang Nabi baca sebenarnya bukan ini saja. Ada beberapa bentuk doa iftitah yang Nabi ajarkan. Gitu. Dan ini termasuk doa yang boleh kita baca dari doa-doa iftitah yang ada. Ikhwas sekalian, jadi boleh kita memilih ya. Ada juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, atau doa selanjutnya subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik. Itu boleh juga ya, dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdik. Ya, ada lagi sambungannya itu ya. Wa ta'ala jadduka. Bagaimana Ustaz? Ya, wala ilaha ghairuk ya. Jadi antum boleh pilih. Boleh doa ini yang pendek, atau boleh dengan doa Allahumma ba'id baini, atau boleh wajjahtu wajhiya lilladzi. Naam. Itu ya, ya sekalian. Jadi doa iftitah itu ini boleh kita pilih. Di dalam hadis ini ada makna secara global yang harus kita ambil pelajaran. Kata Syekh rahimahullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salah takbiratal ihram khafada sautahu muddah qalilah qabla an yaqra al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir untuk salat dengan takbiratul ihram, beliau merendahkan suaranya muddah qalilah, dengan sejenak sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Wa kana as-sahaba ya'lamuna annahu yaqulu syai'an fi hadhihi sakta. Dan sahabat mereka paham bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan sesuatu pada diamnya tersebut. Ya. Di hadza qala Abu Hurairah, oleh karena itulah Abu Hurairah mengatakan, afdaika ya Rasulullah. Itu. Saya menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Maksudnya saya menebus engkau wahai Rasulullah dengan bapa dan ibuku yang menjadi tebusan. Madza taqulu fi hadhihi sakta? Apa yang engkau ucapkan pada diam ini? Allati baina takbir wal qiraah. Diam antara takbir dan bacaan surah Al-Fatihah. Itu. Coba lihat ya, para sahabat punya hirs yang tinggi, semangat yang tinggi dalam mengetahui ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diamnya pun dia tanyakan. Itu. Jadi orang berilmu itu ya punya semangat yang tinggi untuk belajar agama ini. Nah,
Oleh karena itu, para ikhwah yang menuntut ilmu, ya, tidak boleh pudar semangatnya, harus menerpa dirinya sebagaimana para sahabat akhirnya mereka berhasil menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Maka Nabi SAW menjawab ketika ditanya apa yang kamu katakan di saat diam tersebut. Nabi katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksinni min khatayaya bil ma'i wasanji wal barad. Wa hadha du'aun fi ghayatil munasabah fi hadzal maqam syarif. Jadi ini adalah doa, ya, yang paling cocok, ya, di tempat yang mulia ini. Ya. Jadi doa yang pantas kita ucapkan, mauqiful munajah, di saat kita posisinya bermunajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merengek, menunduk, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin mau supaya dosa-dosanya dijauhkan sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat. Itu. Maka ikhwas sekalian, kita perlu membaca doa ini. Li'anna al-musalli yatawajjahu ila Allah Ta'ala fi ayyamhu dzunubah. Karena sungguhnya orang yang salat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawajjuh menghadapkan dirinya kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Itu harapannya seorang yang salat. Jadi ini harus selalu kita menjadi harapan ketika kita melaksanakan salat. Naam. Wa ayyab'ida bainahu wa bainaha ib'adan la yahsulu ma'hu liqa. Dan dia pengen agar dijauhkan antara dia dengan antara kesalahan-kesalahannya, sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat yang dia tidak bisa berjumpa. Bayangkan, timur dan barat itu selama-lamanya tidak bisa bertemu. Jadi seorang mukmin juga sangat kepengin agar dosa-dosa itu tidak bisa bertemu dengannya. Nah, makanya ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, takut selalu dengan dosa-dosa. Nah, hanya orang mukmin yang punya harapan seperti ini pasti salatnya baik, dia berubah. Nah, dia berubah menjadi orang yang baik, baik dalam bermuamalah, baik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemerintah, baik dalam bermasyarakat, bertetangga, bernegara. Masya Allah, selalu dia baik. Nah, jadi orang mukmin dengan harapannya seperti itu, maka dia jauh dari kesalahan-kesalahan. Dia tidak mau mengulangi dosa-dosa yang pernah dia terjatuh ke dalamnya, atau bermain-main dengan maksiat. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat bertanya
Iya. Yaitu Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah berjalan pada jalan yang berduri? Ya, jadi ketika Umar dulu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa, ya, apa itu takwa? Maka beliau mengatakan, pernahkah engkau berjalan di atas jalan yang berduri? Maka beliau mengatakan, pernah. Apa yang kamu lakukan? Beliau mengatakan, saya bersiap sedia. Ya, maksudnya sangat berhati-hati agar duri-duri itu tidak tertusuk di kaki saya. Wajtahattu, dan saya sangat bersungguh-sungguh melewati jalan tersebut. Itu. Maka beliau mengatakan itulah takwa. Jadi orang beriman itu begitu, takut selalu dengan apa? Dengan bahaya. Dosa syirik, dosa membunuh, dosa mencela pemimpin, dosa-dosa syirik, bid'ah dan lain-lainnya. Orang beriman selalu takut. Menjaga dirinya dari perkara yang membahayakan. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, perlu selalu kita amalkan doa ini agar kita menjadi orang yang baik. Itu. Kemudian ahkamul hadis. Ada beberapa hukum dalam hadis ini yang harus kita petik. Yang pertama, istihbabu du'ail istiftah fi shalah, yaitu dianjurkan kita membaca doa iftitah dalam salat. Ya, ini bukan wajib. Ya, tapi dia anjuran, termasuk sunnah. Jadi antum boleh baca, boleh juga tidak. Iya. Bukan rukun salat, bukan juga pembatal-pembatal salat. Yang kedua, anna makanahu ba'da takbiratil ihram wa qabla qiraatil Fatihah fi raqatil ula min kulli salah. Bahwa tempatnya doa iftitah itu setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama pada setiap salat. Jadi ingat ya, pada rakaat pertama saja. Itu baru kita dianjurkan membaca doa iftitah ini. Yang ketiga, ayusirrahu bihi walau kanatis salatu jahriyah. Jadi kita dianjurkan untuk membacanya dengan cara sir, yaitu tidak membesarkannya, sekalipun salat itu adalah salat yang dijaharkan atau diperbesar bacaannya. Misalnya salat maghrib, atau salat subuh, atau salat isya, atau salat Jumat, atau salat hari raya, ya tetap disirkan. Ini hukum-hukum yang harus kita perhatikan. Yang keempat, annahu la yutalu fihi du'a. Ketika kita membaca doa ini jangan diperpanjang. Jangan diperpanjang. Wala siyama fil jamaah di shalawatil maktubah, terutama pada salat jamaah, pada salat-salat yang wajib. Jadi diam sejenak saja, jangan sampai panjang. Itu ya, ikhwas sekalian. Yang kelima, hirsus sahaba radhiyallahu anhum ala tatabbu'i ahwalir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi harakatihi wa sakanatihi. Yaitu semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum
atas mengikuti keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap gerakannya beliau dan diamnya beliau. Iya. Jadi sahabat itu punya semangat yang tinggi dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekalian, kalau ada orang mengaku ahlu sunnah baru dia malas belajar Islam, malas ya mengikuti ajaran Nabi, maka ini tanda tanya. Dipertanyakan. Makanya kita harus punya semangat yang tinggi sebagaimana para sahabat. Nah, karena ini termasuk syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang berlebihan, dilarang juga tafrid, yaitu meremehkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba dengan pertengahan, bukan dengan sifat gulu atau sifat meremehkan. Kemudian nyawa sekalian, yang keenam, annahu yanbaghi fi mawatini du'ai ayyulhal insan wa yuksiru fi talabi syai' walau bitariqin turadiful alfaz. Jadi dianjurkan pada tempat-tempat doa agar manusia itu selalu melantunkan doa-doa tersebut dan memperbanyak meminta. Jadi manfaatkan waktu pada di banyak keadaan atau di banyak tempat untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sujud juga, di situ juga tempat yang paling bagus kita meminta kepada Allah. Minta ilmu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Itu selalu yang Nabi baca, ya Allah tambahkan aku ilmu dan tambahkanlah aku pemahaman. Jadi kita harus selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sekian banyak tempat yang kita dianjurkan berdoa. Makanya ada ulama sampai garamnya habis dia berdoa kepada Allah. Jadi kita ini selalu butuh kepada Allah. Kita ini miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu selalu mengaduh kepada Allah. Dia sakit, dia pengen pintar, pengen kaya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya minta kepadamu petunjuk, minta takwa. Subhanallah. Ya, Nabi itu tidak minta uang banyak, tapi minta petunjuk, minta ketakwaan, minta keterjagaan dari maksiat, supaya dijauhkan dari segala bentuk maksiat, dan minta kekayaan. Tapi kaya yang Nabi maksudkan bukan kaya harta. Karena Nabi katakan, laisal ghina bikasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Jadi bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta,
tetapi kaya sebenarnya itu adalah kaya hati. Itu yang harus selalu kita minta, hati yang tenang, hati yang pandai bersyukur, hati yang tidak ada gibah, kebencian, kedengkian kepada kaum muslimin. Selalu mendoakan pemimpin, selalu mendoakan saudara-saudara kita. Itu hati yang selalu kaya. Masya Allah. Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak mengeluh. Itu ya. Sedikit mengeluh. Itu bukan sifat seorang ahlu sunnah, seorang hamba Allah. Mengeluh, ada yang mengeluh yang tidak masuk akal. Saya tidak mau isi kajian, ditanya kenapa, yang hadir cuma sekian orang. Ini tidak boleh sebagai seorang ahlu sunnah beralasan begitu. Ditanya kenapa tidak hadirin majelis ilmu, mengeluh lagi, kita hadir ya begini-begini saja. Maksudnya tidak ada yang hadir cuma sekian, itu dikeluhkan lagi. Kadang pribadinya orang dijadikan alasan untuk tidak datang di majelis ilmu. Ini tidak boleh sebagai seorang penuntut ilmu, harus ikhlas karena Allah. Itu ya. Jadi seorang ahlu sunnah harus selalu mencari ridha Allah. Itu. Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadi doa iftitah yang tadi boleh kita pilih. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya, itu boleh. Atau wajhatu wajhiyan lilladzi fataras samawati wal ard. Ini juga boleh, silakan. Atau subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Antum boleh juga pilih. Jadi boleh diganti-ganti. Supaya setiap sunnah itu kita dapat keutamaannya. Taib. Kemudian hadis selanjutnya, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salat bit takbir wal qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Wa kana yafrisu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha ayaftarisha ar-rajul dira'aihi iftirasa as-sab'. Wa kana yakhtimu as-salah bit-taslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Ada. Jadi Nabi tidak membaca usolli. Paham? Jadi Nabi itu membuka salatnya bukan dengan usolli fardhu zuhur atau usolli sunnat tahiyatul masjid. Nabi tidak membaca doa-doa itu. Itu tidak ada tuntunannya, ya. Tidak ada perintahnya. Membacanya termasuk bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nabi kita mengatakan setiap bid'ah sesat
dan setiap kesesatan tempatnya neraka. 6. Boleh dibaca di beberapa kitab-kitab ulama, ya, dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Itu tidak ada kita dapati di kitab-kitab ulama yang menganjurkan membaca usolli. Itu. Kemudian, jadi Nabi SAW membuka salatnya dengan takbir dan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu. Gitu ya. Wa kana idza raka'a lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Ya. Jadi lam yushhis maksudnya di sini bidammil ya wa sukun shin an mu'jamah. Thumma kasara al-kha an mu'jamah, thumma sada al-muhmala ay lam yarfa'hu wa minhu syahis lil murtafi. Itu. Jadi Nabi SAW itu apabila dia ruku, ya, dia tidak mengangkat naik, dan dia juga tidak turun sama sekali, tetapi di antara keduanya, maksudnya pertengahan. Jadi dia rata, betul-betul kalau dia ruku ya rata. Itu maksudnya. Iya. Taib, waktu sudah masuk, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemudahan meniti agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dimudahkan terus, diistiqomahkan dan dijaga dimanapun kita berada dari segala keburukan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.